Halo, selamat sore semuanya. Balik lagi nih kita di program Inspire to Action. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, Ibu Laila Sari. Beliau ini merupakan fasilitator untuk pendidikan anak dan pendidikan keluarga, benar ya, Bu? Nah, jadi hari ini kita akan bahas tuh tentang pendidikan anak dulu, karena memang yang sekarang kita lihat ada juga yang namanya Merdeka Belajar. Sekarang itu seperti apa sih? Terus juga menurut Bu Ila ini sendiri pendidikan ini sekarang itu seperti apa dari mata fasilitator gitu. Agak nervous gitu ya di sebelah Ibu gitu. Tapi sebelumnya boleh kali ya Ibu perkenalkan diri dulu. Itu mulai kapan menjadi fasilitator, terus juga apa-apa saja sih yang selama ini Ibu kerjakan gitu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ila, lengkapnya Laila Sari. Suami saya Bapak Rido dan saya memiliki 5 orang anak. Anak saya yang pertama itu Azam, seorang penulis usia 18 tahun. Kemudian yang kedua Azira, usianya 13 tahun. Yang ketiga 9 tahun, Azami. Kemudian yang keempat Azakira, usianya 6 tahun. Dan yang terakhir usianya 4 tahun, namanya Akila. Ada 6? Ada 5. 6, satu lagi sama Devi. Ya. Gitu. Alhamdulillah tahun 2018 saya dan suami itu mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan sebagai orang tua hebat. Wow. 2018 pada saat kita di Jakarta. Dari seluruh Indonesia ada 10 pasang orang tua hebat. Nah, kemudian di akhir tahun yang lalu 2019 saya mendapatkan sertifikat sebagai fasilitator pendidikan keluarga dari Dirjen Pendidikan Keluarga di Kementerian Pendidikan. Nah, itu saja. Orang tua hebat. Ya, orang tua hebat 2018. Dan itu hanya 10 pasang orang tua. 10 pasang orang tua se-Indonesia. Wow. Kenapa bisa ya Bu dibilang sebagai orang tua hebat? Itu kira-kira apa tuh alasan mereka? Apa ya? Yang pertama, kita tidak mendaftar. Jadi kita diajukan oleh Dinas Pendidikan dari Serdang. Jadi mereka menganggap bahwa dianggap nih kami keluarga yang berhasil mendukung anak-anak. Anak-anak kami tidak bersekolah di sekolah formal, dalam artian memang anak-anak itu dididik di rumah. Kita punya wadah PKBM atau pendidikan masyarakat yang bernama Sekolah Samera Indonesia. Jadi anak-anak itu ijazahnya hanya paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Nah, anak-anak itu terutama pemerintah melihat sosoknya anak kami yang pertama, yaitu Azam Habibullah, itu telah berhasil keliling dunia 3 benua di usianya 18 tahun. Ketika itu 17 tahun dia itu sudah pergi ke Amerika, kemudian Eropa, dan terakhir itu 2019 itu ke Turki untuk mempresentasikan penelitiannya, karya ilmiahnya dalam berbahasa Inggris di Konferensi Anak Muda Dunia. Nah, dan itu semua dari sponsor yang kita carinya bareng-bareng gitu. Terus Azam sendiri sudah menghasilkan 3 buah buku, 2 novel dan 1 buku tentang anak muda hebat Indonesia. Kemudian Azam juga menjadi duta lingkungan untuk Kota Medan. Terus prestasi lainnya Azam itu banyak berkegiatan membuat game. Jadi gamenya itu adalah bukan game online tapi game board game, namanya Tuntungan Board Game. Nanti lain kali bisa ngobrol dengan Azam suatu hari nanti. Nah, dari kriteria yang diberikan itu bahwa dengan pendidikan keluarga yang kami berikan, anak-anak kami itu berhasil bukan hanya berkiprah secara domestik tapi juga nasional dan internasional. Nah, itulah yang menjadi kriteria kenapa alhamdulillah kami diangkat menjadi orang tua hebat 2018.
masih kembali menarik ya waktu ibu ini banyak banget ternyata yang diraih sama azan. Ya. Sedangkan azan sendiri tidak masuk di sekolah formal, sekolah umum biasa. Tapi yang kita lihat sekarang adalah orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Kalau tidak negeri, kalau di swasta itu sama dia silahkan mau sekolah-sekolah mau enggak. Tapi ibu memilih untuk tidak menyekolahkan mereka. Tapi rentetan prestasi azam itu luar biasa. Rahasianya apa sih? Sebenarnya kita sudah menerapkan Merdeka Belajar itu sejak anak-anak kecil ya. Wah, sebelum Pak Nadiem sebelum Mas Nadiem. Banyak sih orang-orang tua yang menganggap bahwa dari kami sendiri bahwa untuk menjadi orang tua hebat itu orang tua harus terlibat. Nah itu yang inti, dan insya Allah ini menjadi buku ketiga saya. Insya Allah tahun ini akan keluar buku ketiga setelah buku saya yang pertama itu tentang keajaiban permainan sensorik, kemudian yang kedua itu tentang literasi keluarga milenial, dan insya Allah buku ketiga itu bocorannya nih, spoilernya itu tentang orang tua hebat, orang tua terlibat. Jadi baru di sini dikasih bocoran ya? Ini baru dapat bocoran perdananya. Insya Allah lagi editing. Nah, jadi kami menerapkan yang namanya Merdeka Belajar. Dari awal kita, karena kebetulan saya basicnya adalah psikologi dan pendidikan, dan pendidikan itu khususnya di bidang kurikulum. Jadi saya menganggap bahwa memang benar anak-anak itu akan pintar pada waktunya. Tetapi ketika anak-anak tidak diberikan stimulus ataupun rangsangan, maka waktunya nggak akan sampai. Atau si orang tua nggak paham nih kapan waktunya? Iya, enggak begini. Jadi kalau misalnya tidak ada stimulus, maka dia nggak akan pintar-pintar kan? Nah, jadi kita menganggap bahwa anak-anak itu berdasarkan kategorinya. Nah, kebetulan rumah kami itu punya 5 anak. Dan case-nya itu ada 5 kategori usia, dan anak-anak itu jadi pusat belajar di rumah. Jadi kami juga belajar bersama anak-anak. Ya. Kalau yang kita tahu kan Bu, anak-anak punya karakter masing-masing. Itu penanganannya pasti berbeda-beda. Nah, yang terjadi sekarang kan di sekolah sendiri gitu. Banyak guru-guru yang sibuk sama sertifikasi deh kita bilang, sehingga mungkin anak-anak itu tidak terlalu dipeduliin gitu. Ya udah kerjain tugas, bawa pulang, besok kembali lagi sampai ujian. Menurut Ibu itu gimana? Bagi kita itu pendidikan anak itu sebenarnya tanggung jawabnya adalah orang tua. Jadi sebenarnya sekolah itu mitranya orang tua. Jangan terbalik. Jadi bukan orang tua itu mitra sekolah. Jadi terbaik. Jadi sekolah itu memang sama kan, kita ada 3. Kalau kita katakan ada masyarakat, ada sekolah, ada rumah, keluarga. Nah, kita berfungsi peran besar itu adalah rumah itu ibarat arwah candra di muka. Jadi di rumahlah anak-anak itu dibentuk. Jadi sekolah itu dalam pengertian dia belajar. Dimanapun dia, sekolahnya adalah dunianya. Jadi diversity yang ada di sekitar anak itu, lingkungan, semuanya itu adalah sekolahnya anak. Nah, kita mau menerapkan kepada anak-anak, kamu itu harus belajar untuk apa? Untuk kamu bisa mendapatkan ilmu yang kamu siap untuk di dunia kamu. Jadi tujuan pendidikan bagi kita itu adalah bagaimana anak-anak menjadi anak-anak yang baik, manusia yang baik. Jadi dia bermanfaat. Bagi kami, manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Nah, jadi dimanapun kamu belajar terserah, itulah merdeka bagi kami. Yang kami terapkan di rumah itu, anak-anak memang bagaimana dia senang belajar. Jadi kita menerapkan ada namanya kurikulum itu, kurikulum fardu ain dan fardu kifayah. Nah, itu ya. Nah, fardu ain itu artinya bahwa kurikulum yang membuat anak-anak itu siap terhadap dirinya sendiri. Dalam pengertian ibadahnya, terus kesiapan dia secara mentalnya, kesiapan dia secara siap untuk menuntut ilmu. Sudah itu aja dulu fardu ainnya. Jadi kesiapan dia bahagia, dia senang, dia melakukan segala sesuatu, dia melakukan ibadah kepada Tuhannya, dia menjadi dirinya sendiri. Itulah fardu ainnya. Nah, kemudian fardu kifayah, bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh kurikulum fardu kifayah, kalau dia masuk nanti ke dunia kerja, dia kan harus siap secara ilmu kompetensinya. Nah, itu termasuk dia bahasanya. Kan dia kemampuan jadi bukan hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa dunia.
anak-anak dipersiapkan, kemudian kemampuan dia dalam IT. Nah, itu termasuk kurikulum dari kurikulum Fardhu Kifayah. Nah, kalau misalnya dia urusan domestik seperti dia menjaga dirinya sendiri, kebersihan, kemudian urusan rumah tangga, itu ada Fardhu Ain. Jadi dia harus bisa berdasarkan jenjang usianya. Sampai nanti dia balik, kemanapun dia berada, dia siap. Dia tahu menjaga dirinya, tahu dia bagaimana hidup dengan orang lain. Terus tentang dia yang mendapatkan knowledge atau pengetahuan sainsnya tuh di bagian mana? Nah, karena kan kita butuh juga betul sains itu kan. ya yang paling penting kan sebenarnya anak mau belajar. Nah, kalau dia mau belajar dan dia merdeka untuk belajar, kalau dia merasa itu adalah sebuah kebutuhan, dia akan cari. Nah, kita sebagai orang tua hanya memberikan fasilitas. Apa itu fasilitas? Kami punya perpustakaan di rumah. Nah, jadi anak-anak itu bukan hanya bisa membaca, tetapi anak-anak senang membaca. Senang membaca. Iya, itu yang paling penting. Karena kalau anak-anak senang membaca, itu mudah sekali. Buku apapun dia lahap. Nah, situ makanya itu di buku kedua saya itu tentang bagaimana menerapkan literasi keluarga milenial itu. Jadi bagaimana anak-anak bisa senang membaca. Jadi ibaratnya begini, kita memang tidak menyediakan TV di rumah, tapi kita menyediakan apa kebutuhan anak, misalnya film-film terbaru untuk meningkatkan kemampuan dia berimajinasi, kreativitas. Nah itu. Jadi memang kita pilih. Kemudian buku-buku. Jadi kemanapun dia bergerak, yang dia lihat buku. Kalau misalnya orang dewasa di pojok sana lihatnya handphone, pojok sana handphone, pasti dia senangnya handphone kan? Iya. Nah kita rubah, pojok sana buku, dia letakkan tangannya buku, kemana-mana buku. Jadi bagi dia buku itu adalah dunianya. Buku itu menyenangkan karena dia lihat semua orang di lingkungannya senang pada buku. Jadi harus ekstra ya. Iya. Bagi ibu punya 5 anak. Jadi yang saya yakin itu 5-5-nya beda karakter. Betul. Itu gimana Bu, sulit nggak sih? Sulit gini, masalah sulit itu kan dimana kita meletakkan perasaan kita kan. Ya pada porsinya. Ya pada porsinya. Ketika kita menganggap segala sesuatunya sulit, bahkan untuk diri kita pun sulit. Tapi kalau kita menganggap, oh anak-anak ini adalah tempat aku untuk belajar, jadi otomatis anak-anak itu saling membantu. Jadi sebenarnya punya banyak anak itu lebih menyenangkan. Okay. Kenapa? Kadang-kadang kita cukup ngajari yang di atas, ngajarin si abang, ikut ke adik-adiknya. Ikut ke bawah, adiknya. Misalnya gitu kan, budayanya itu yang kita buat anak-anak itu bahwa oh ya aku itu lihat abangnya sedang apa gitu. Jadi adiknya kan ngikut. Oh kakaknya lagi ngapain, kan adiknya ngikut. Jadi lebih mudah sebenarnya. Dan sosialnya dapat. Kenapa? Egonya bisa diredam. Contoh, kalau kita punya 5 anak tambah 2 suami istri kan 7 deh. Berarti kan kalau misalnya urusan pagi kamar mandi, dia harus bisa menahan dirinya untuk menahan egonya, bagaimana dia bisa mengatur supaya nggak ribut. Nah, kalau misalnya kita punya anak 1 dan 3 kamar mandi 2, kan dia nggak perlu gedor-gedor, nggak perlu ini. Nah, dia nggak perlu menahan diri. Nah, di sini anak-anak belajar. Kemudian kita menerapkan anak-anak itu, apa peran kamu di rumah? Nah, di situ. Jadi kita ada namanya komunikasi aktif dengan anak. Jadi kita bagaimana anak-anak bisa terlibat. Jadi urusan makan misalnya pagi, kita itu karena semuanya dilakukan di rumah, kecuali yang pergi ya, urusan makan itu adalah saatnya kita itu boleh salah dan boleh melakukan apabila anak-anak melakukan kesalahan. Kadang-kadang anak-anak misalnya numpain air atau makannya belepotan. Nah disitulah kita mengajarkan tentang adab, tentang bagaimana anak-anak berperilaku dan bagaimana dia bisa bercerita apa saja di ruang makan. Nah di situ dia. Kalau misalnya yang kecil tumpahan kan kita cukup pegang tangannya, pegang gelasnya doang, nah gitu kan. Jadi anak-anak bisa seperti itu. Jadi anak-anak boleh salah kok. Dan dia tahu peran apa dia lakukan di rumah, bukan berdasarkan kewajiban. Misalnya kamu cuci baju kamu sendiri, kamu itu enggak, tapi keterlibatan dia di dalam rumah. Nah itu urusan domestik itu bersama-sama. Jadi misalnya kan kita tanya, sampai yang kecil itu buat kesepakatan keluarga namanya.
Jadi sampai yang usia 4 tahun, apa perannya di rumah? Jadi kerjanya itu adalah menghidupkan AC. Dan itu dia tanda tangani usia 4 tahun. Bisa. Nah, jadi dia merasa berperan, ini rumahku. Nah, itu yang nomornya apa? Oh, tugasnya nyusunin sendal. Buat semua. Jadi bukan buat dirinya sendiri. Si kakak bisa buat semua. Dan kalau itu tidak sempurna, finishingnya itu urusan itu. Nah, seperti itu. Iya. Tapi minimal Ada